warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Idis dengan NPM 022723110554. Saya berkuliah di Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Jufri Jacob, SE, MSI. Nah, dan dari tugas kali ini yaitu untuk membuat dan menjelaskan apa yang ada di dalam isi PPT kami. Nah, dan yang menjadi topik pembahasan saya pada hari ini yaitu tentang metodologi ekonomi Islam. Pasti teman-teman sangat penasaran, apa itu metodologi ekonomi Islam? Nah, langsung saja ke pembahasannya. Dimana dalam metodologi ekonomi Islam yang namanya fisiologi pengetahuan memberikan pengetahuan yang disebut sebagai ilmu, sehingga manusia memiliki proses berpikir tentang apa yang ingin diketahui dan bagaimana memperoleh dan apa nilai guna dari yang ingin diketahui. Pengetahuan merupakan hasil penghindaran terhadap suatu objek tertentu yang tidak simetris, sehingga objek tidak universal karena tidak memerlukan pembuktian dan pengujian yang ketat. Nah, dalam filosofi ekonomi terdapat yang namanya filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Nah, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan demikian, sebagai disiplin ilmu juga merupakan disiplin filsafat yang khusus mempelajari bidang khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada filsafat ilmu sebagai landasan fisiologis. Nah, untuk pembangunan ilmu memiliki fungsi yang memberikan kerangka, memberikan arahan, memberikan corak, dan keilmuan yang dihasilkan. Landasan fisiologi yang dimaksud adalah kerangka teori, paradigma, ilmiah, dan asumsi dasar. Selanjutnya itu ada perbedaan antara anatomi, ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Nah, perbedaan anatomi dalam ilmu pengetahuan Islam dan konvensional terletak pada pendekatan dan fisiologis yang mendasari masing-masing. Yang pertama itu ada spiritual versus material. Untuk Islam, dalam konteks Islam, anatomi dipelajari tidak hanya dari sudut pandang fisik, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek spiritual dan etika manusia yang dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga ada tanggung jawab moral dalam memahami dan merawat tubuh. Yang selanjutnya itu dalam konvensional. Nah, dalam konvensional ini berfokus pada aspek fisik dan biologi dengan penekanan pada data empiris dan eksperimen laboratorium. Pendekatan ini lebih bersifat pada mekanistik. Nah, dalam objek kajian ekonomi Islam atau anatologi, ini merupakan suatu pendekatan yang menjadi acuan untuk membentuk hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Nah, apabila dilihat secara anatologi, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi murni dan muamalat. Nah, di mana dalam operasionalisasinya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari dua hal tersebut. Hanya saja terdapat persoalan antara anatologi yang muncul, yakni bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan pemikiran yang terdapat dalam muamalat. Nah, secara fikih hal tersebut menjadi persoalan karena muamalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Selain itu, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam secara fikih muamalah akan berbeda karena fikih muamalah mengacu terhadap wahyu. Selanjutnya ada aspek epistemologi ekonomi Islam. Nah, pendekatan kedua adalah tentang epistemologi yang digunakan untuk melihat prinsip dasar, ciri-ciri cara kerja ilmu ekonomi Islam secara bahasa. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme dan logos. Nah, epitisme berarti pengetahuan
Sedangkan logos berarti teori. Teman-teman juga sudah pasti tidak asing dengan bahasa ini. Nah, uraian atau alasan epistemologi hakikatnya membahas tentang filsafat, pengetahuan yang berkaitan dengan sumber pengetahuan. Bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut, keahlian pengetahuan. Nah, epistemologi merupakan cara manusia untuk mencari kebenaran dalam pengetahuan yang dapat diverifikasi dan disusun secara sistematis. Nah, jadi secara epistemologi dapat didefinisikan sebagai bagian dari filosofi ilmu pengetahuan yang berfungsi membentuk ilmu pengetahuan dan memverifikasi ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan antara metodologi dan epistemologi. Nah, metodologi ini memberikan pedoman dan kriteria bagaimana menilai dan memberikan teori dari sumber-sumber pengetahuan yang dibentuk lewat konsep yang diuji secara prosedural dengan metode-metode ilmiah. Sedangkan epistemologi itu membangun teori dari pengetahuan yang dengan manusia dapat klarifikasi asal-usul sifat, bagaimana klarifikasi batas-batas, serta yang paling penting adalah isi dari suatu keberadaan yang dianggap pengetahuan tersebut. Pada aspek anatologi dan epistemologi telah dijelaskan kalau Al-Quran merupakan dasar yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Begitu pula aspek aksiologi di mana terdapat 3 nilai, yaitu fundamental yakni al-halat yang artinya ilmu yang kuat berdasarkan kebenaran yang lurus dan seimbang. Adil, kedua, al-sabar yang artinya memegang atau sabar dalam dan yang ketiga adalah marham yang artinya kelembutan. Dengan demikian dalam aspek aksiologi ini memulai Al-Quran menjadi media untuk menjadi fungsi kegunaan bahkan memecahkan persoalan yang dihadapi. Ya, selanjutnya itu definisi dan konsep metodologi. Nah, pasti teman-teman sudah sangat penasaran kan tentang apa itu metodologi. Nah, menurut Adas, ekonomi Islam secara epistemologi berhubungan dan juga mandiri. Jika dibandingkan dengan ekonomi sekuler, definisi metodologi dapat diartikan secara bahasa atau etimologi maupun secara istilah atau terminologi. Secara metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta atau sepanjang dan hodos atau jalan. Definisi metodologi secara ilmiah adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metodologi ekonomi Islam lahir karena para ekonomi Muslim menilai bahwa ketidakseimbangan dari nilai dan norma atau Al-Quran dan Sunnah, cara berpikir dan realisasi ekonomi saat ini. Selanjutnya ada ruang lingkup metodologi dan ilmu ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam perlu diimplementasikan dalam kajian metodologi, yakni guna merealisasikan kesejahteraan atau falah manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang seirama dengan masik syariah, menciptakan keseimbangan antara makroekonomi dan ekologi tanpa mengekang kebebasan individu dan solidaritas sosial dan peran keluarga serta jaringan dalam masyarakat. Nah, ekonomi memiliki karakter bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu bentuk ekspresi ketauhidan dan muslim. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi merupakan bagian integral dari keimanan. Zakat menjadi inti dari pergerakan ekonomi karena memompa alur investasi dalam sistem ekonomi melalui keterlibatan masyarakat dengan penghasilan lemah. Nah, itulah pembahasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekiranya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya, karena yang paling benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Saskia Edi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.